Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin musliman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmatnya yang masih Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat kita masih diberikan tanda di antara tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, yaitu kita masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilm tafaqquh fid din. Karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan atas diri hamba tersebut, maka di antara tandanya adalah yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia terhadap agamanya, Allah tambah ilmu agamanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada pertemuan pagi hari ini kita diberikan tambahan ilmu agama, tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan menjadi pertanda bahwasanya Allah sayang kepada kita, Allah menginginkan kebaikan dengan hidupnya kita di dunia ini. Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Mukhtasar Kitab Al-Kabair, yaitu kitab kabair yang tulis oleh Al-Imam Syamsuddin Ad-Dhahabi rahimallahu ta'ala, kemudian diringkas ya, dan ditambahkan ke dalamnya yaitu kitab Al-Muharramat wal Manhiyat ya, tentang apa-apa yang diharamkan dan dilarang. Maka di sini Imam Ad-Dhahabi beliau menyebutkan lebih dari 70 dosa besar, kemudian ditambahkan ya di dalam diringkas cuman judul-judul, kemudian beberapa dalil diringkas, karena kalau kitab kabairnya itu panjang Pak ya, penjelasannya panjang lebar, diringkas di sini dan ditambahkan kepada kitab Al-Manhiyat ya, kitab-kitab tentang larangan dan juga Al-Muharramat yang diharamkan. Dan kita masih berada di dalam kitab Al-Kabair, yaitu masuk pada dosa besar yang ke-27 ya, yaitu masuk dosa besar nomor ke-27 ya, yaitu adalah al-kadzib, yaitu kedustaan atau kebohongan. Al-kadzib, kedustaan atau kebohongan, ini termasuk dosa besar. Di antara dalil yang dibawakan di sini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-61, yang mana di dalam ayat tersebut, surat Ali Imran ayat ke-61, disebutkan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanaj'alu la'natallahi 'alal kadhibin." Dan kami jadikan laknat Allah atas orang-orang yang berdusta, yang berbohong. Ya. Maka ini adalah kisah ketika mubahalah, ya. Maka ketika dia bermubahalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dusta, kebohongan itu adalah sesuatu yang dimurka Allah dan termasuk dosa besar karena terancamlah laknat. Ya, karena di antara definisi dosa besar yang sudah kita bahas bolak-balik, ya, definisi dosa besar adalah dosa-dosa yang ada ketetapan hukumannya di dunia dan ada ancaman adab di akhirat. Ya, itu namanya dosa apa, Pak? Dosa besar. Dosa yang ada ketetapan hukumannya di dunia. Artinya di dunia ada hukumannya, ditetapkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Contohnya misalnya orang yang berzina, ya, dipukul mi'ata jaldah, 100 kali pukulan misalnya, ya, bagi yang bujang, ya. Atau misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki maupun wanita potonglah tangannya, ya. Nah, ini menunjukkan mencuri adalah dosa besar, ya. Begitu pula dosa misalnya al-qadhf. Qadhf itu menuduh orang lain berzina. Kita mengatakan fulan selingkuh dengan fulanah. Maknanya adalah fulan berzina dengan si fulanah misalnya, tanpa bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka hukumannya adalah fajlidu tsamanina jaldah. Pukulah 80 kali pukulan, ya. Maka ketika ada ketetapannya di dunia, hukumnya itu adalah menjadi apa? Menjadi dosa besar. Begitu pula kalau ada ketetapan atau ada ancaman adab di akhirat. Baik itu contohnya adab kubur, atau misalnya ada siksa di padang mahsyar, atau misalnya dia laknat sama Allah, nggak dilihat, nggak diajak bicara, Allah murkai misalnya, atau juga ancaman neraka, ya, maka itu termasuk dosa besar, ya. Maka termasuk di sini karena di situ ada laknat Allah, fanaj'al laknatallahi 'alal kadhibin, ya, kami jadikan laknat Allah atas orang-orang yang berdusta, ya. Begitu pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan itu menarik, mendorong kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu mendorong kepada neraka. Wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan sesungguhnya seorang akan terus berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang banyak berdusta, ya. Nah, ini juga menunjukkan adanya ancaman neraka, Pak, ya. Bohong itu yahdi ilal fujur, membawa kepada kefajiran itu membawa kepada neraka. Jadi bohong itu pangkalnya adalah neraka, ujungnya adalah neraka, waliyadzubillah, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kemaksiatan akan membawa kepada kemaksiatan yang lain. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, bohong akan membawa kepada kefajiran yang lain, ya. Makanya ketika seseorang dia bohong, ya, kemungkinan besar akan jatuh kepada kebohongan lainnya, ya. Makanya ya misalnya kasus Sambo misalnya kan, asalnya mau bohong kan, Pak, akhirnya terbongkar begitu, ya. Nah, ini akan ya terbongkar begitu, ya, kebohongan laginya akhirnya membunuh begitu kan, ya. Maka disinilah bahayanya berbohong, Bapak Ibu sekalian, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
wailun lilladzi yuhadditsu bil hadis liyudhika bihil qaum fayakdzib wailun lahu. Celaka, ya, atau bisa juga neraka wail. Bagi siapa? Bagi orang yang berbicara dengan suatu ucapan tujuannya adalah untuk membuat orang-orang tertawa, maka dia pun berdusta. Celaka dia, atau neraka wail untuknya, ya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka ini ya menjadi peringatan bahwasannya berdusta itu bercanda saja nggak boleh, apalagi serius. Itu. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha." Dan saya menjamin dengan rumah di pertengahan surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun cuma bercanda, ya. Jadi meninggalkan dusta itu ya keutamanya besar sekali, Pak. Sebagaimana kalau melakukan dusta itu juga dosanya besar sekali, ya. Tapi kalau kita melawan, kita tinggalkan, pokoknya tak jujur saja, ya, maka itu nilainya besar sekali di sisi Allah. Bahkan Nabi SAW sampai menjamin, saya jamin rumah, ya. Percaya nggak sama Rasul, Pak? Ya, as-sadiqul masduq alaihi salatu wassalam. Percaya kita, Pak. Ya, beliau yang jamin, ya, saya jamin rumah di pertengahan surga. Ya. Untuk siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazia. Barang siapa yang berusaha jujur meninggalkan dusta meskipun cuma bercanda. Ya. Sedangkan orang sekarang, Pak, ya, kadang demi dunia, ya, kadang biar, ya, semua orang tertawa, dia mengeluarkan, ya, candaan-candaan yang sifatnya dusta, fiksi, ya. Ustadz dulu saya juga sering bercanda itu ya, kisah-kisah ya yang tidak benar begitu, ya. Bagaimana ini Ustadz? Ya nggak boleh, Pak, ya. Ya kita minta ampun, istighfar, ya. Jadi berdusta itu nggak boleh, ya. Makanya termasuk dosa besar di sini karena diancam wailun, celaka. Dan juga bisa ditafsirkan neraka wail bagi orang yang mengucapkan suatu candaan untuk membuat orang-orang tertawa, tapi candaannya itu adalah dusta, bohong. Celaka dia, celaka. Falyahdharil ladzina yakdzibuna fi ahaditsihim wa majalisihim. Maka hendaknya berhati-hatilah orang-orang yang suka berdusta, baik dalam omongannya, ucapannya, atau ketika ngobrol di hadapan manusia. Fayahtari'unal qasas, dia membuat cerita-cerita, ya, cerita-cerita fiksi atau fiktif, ya, Pak, ya. Memang nggak ada kejadiannya itu, Pak. Itu termasuk dusta, ya. Wal ahdatsal wahmiyah, membuat kisah-kisah seakan kejadian begini, kejadian begitu, ya. Allati lam taqa, yang tidak pernah terjadi. Liyudhiku bihan nas, untuk membuat manusia tertawa, ya. Dan ini kan sering sekali, Pak, ya, banyak terjadi, ya. Bahkan banyak pula, ya, ustadz ceramah begitu, Pak, ya. Biar jamaahnya tertawa maka membuat apa? Kisah-kisah yang tidak pernah terjadi sebenarnya, ya. Maka ini celaka dia. Ya, makanya harus kita tinggalkan karena termasuk dosa besar. Berusaha untuk jujur, ya, apalagi dalam perkara-perkara serius, ya. Orang jujur itu pasti akan mujur, ya. Kalau kata orang sekarang, yang jujur ajur misalnya, padahal yang jujur itu adalah mujur, Pak, ya. Makanya hadis tadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, alaikum bisidqi, hendaknya kalian itu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, ya, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Jadi orang jujur itu pangkalnya adalah surga. Orang bohong itu pasti tempatnya neraka. Itu artinya adalah ancaman, ya. Berarti ini termasuk dosa besar, ya.
Makanya berusahalah untuk jujur meskipun itu berat, Pak. Ya. Kadang kita ya tuntutan ini dan itu ya sudahlah dipalsukan sajalah itu. Ya. Gampang bisa diurus itu suratnya. Nah, ini bahaya. Bahkan bisa termasuk syahadatuz zur, persaksian palsu. Ya. Kadang mau umrah saja ya, malas disuntik, bikin aja suratnya. Nah, misalnya. Padahal ya itu termasuk kedustaan, kebohongan. Ya, jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh gitu. Tapi kadang tidak terasa ya Ustadz, ya memang nggak kerasa. Tapi nanti kerasanya di akhirat, Pak. Ya, makanya kita harus ya minta ampun, istighfar. Ya kalau memang kita pernah berbuat kedustaan, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu ya dosa ke-27. Ya kalau kita bahas masalah bohong ini panjang sekali, Pak, ya. Tapi insya Allah kita semua sudah paham bahwasanya dosa bohong itu adalah sangat berbahaya, sangat besar, ya. Selanjutnya nomor ke-28. Dosa besar nomor ke-28 adalah az-zulmu, kezaliman. Kezaliman. Wa yakunu bi akli amwalan nas wa akhdhiha zulman. Dan di antara kezaliman ini adalah memakan harta orang lain dan mengambilnya dengan cara zalim, duna wajin hak, dengan cara yang tidak benar, ya, bukan haknya diambil, ya. Bisa dengan menipu, ya bohong tadi juga, Pak, ya, atau ngutang terus lari, ya, itu termasuk kezaliman, Pak, ya, ataupun ya bentuk-bentuk lain memakan harta manusia dengan cara yang batil, ya. Wadul minas, atau mendolimi orang lain dengan misalnya bidorbi, memukul orang lain, ya. Ini hati-hati, ya, mukul orang itu kezaliman, nanti akan ada tanggung jawabnya. Awisyatmi, atau dengan lisan, ya, mendolimi dengan lisan, ya, dengan membuli, ya. Maka ini juga berhati-hati, karena kadang orang sampai sakit hati gara-gara dibully, Pak, ya. Loh, itu kan bentuk tanda kasih sayang, Ustaz. Berarti kita sayang sama dia, makanya kita bully begitu, ya, nggak benar itu. Ya, itu cara yang tidak benar. Ya, buktinya apa, Pak? Ya, buktinya kalau dia dibully, dia pun nggak akan rela gitu, ya. Jadi ya, ini adalah perkataan yang sepertinya benar tapi ya uridu bihal batil, ya. Maka harus berhati-hati, karena kedekatan itu bukan dengan ya bercanda melampaui batas. Bercanda boleh dengan sama teman, ya, dengan sahabat, tapi jangan sampai melampaui batas, ya, kemudian merendahkan dan menyakiti hati orang tersebut, ya. Au ta'addi, atau memusuhi, awal istitalah ala du'afa, ya, atau menzalimi orang-orang yang lemah, wa ghairihi mimma fihi dzulmun linnas, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang di situ ada kezaliman terhadap orang lain. Di antara dalil dari ayat Al-Qur'an di sini adalah Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat ke-227. Surat Asy-Syu'ara ayat 227. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamunqalabin yanqalibun. Dan orang-orang yang zalim akan mengetahui tempat kembali mereka. Ya, tempat mereka akan kembali yaitu ke dalam neraka. Ya, maka ini ancaman, ada ancaman neraka di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat, ya. Yang namanya gelap, Pak, ya. Ya,
kebayang bapak-bapak itu ya tiba-tiba dalam kegelapan Pak, di peti gitu ya, tidak ada cahaya, wah mengerikan sekali Pak. Ya. Maka kezaliman itu seperti itu Pak. Ya seperti kegelapan yang menaungi kita nanti di hari kiamat wal iyadu billah. Ya. Maka ini juga ada ancaman nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang zalim di dunia. Ya, sekarang di dunia dia punya kekuasaan, punya kekuatan, dia mendolimi, nggak akan ya tersentuh sedikit pun, nggak apa-apa Pak. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidaklah lalai. Ya, Allah tidak pernah lalai dari perbuatan orang-orang zalim, perbuatan orang-orang mujrim. Ya, oleh karena itu, ya. Kalau kita pernah berbuat kezaliman, harus segera minta maaf, segera menghalalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi," barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, min aradin, baik itu ya harta benda ataupun kehormatan, ya, pernah kita jatuhkan, pernah kita fitnah, pernah kita rampas hartanya atau ausyai atau apapun juga, fal yatahallalhul minhul yauma, hendaknya dia halalkan hari ini, sekarang ya di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti datang suatu hari di mana dinar dan dirham sudah tidak berlaku lagi, yaitu di akhirat kelak. Yang ada adalah pahala dan dosa. Ya, pahala kita diambil, dosanya orang lain dilemparkan kepada kita. Pas ditimbang, ya, menjadi orang yang bangkrut, pahalanya habis, dosanya numpuk, ya. Maka tempat kembalinya adalah diseret ke dalam neraka waliyadzubillah. Maka di sini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, barang siapa yang pernah menzalimi orang lain, segera halalkan sekarang. Ya. Pernah nyenggol orang, ya tetangganya, mobilnya disenggol, ditubruk, ya, maka bicarakan langsung, saya minta maaf, saya pernah ya nubruk, saya pernah berbuat ini, saya pernah berbuat itu, ya sampaikan sekarang Pak. Ya, alhamdulillah kalau orangnya sudah saya maafkan, sudah nggak apa-apa, nah, tenang kita Pak. Ya. Tapi kalau orangnya ya enggak, saya harus ya diganti, ya, harus bayar sekian, ya sudah, ini kita bayar mumpung uang kita masih laku. Ya, kalau kita sudah meninggal, ya uang pun kita tinggal, di akhirat pun sudah nggak ada, ya dinar, dirham, rupiah, dolar sudah nggak ada Pak. Ya, maka mumpung sekarang sudah, Bapak relanya berapa sih? Ya, sekian, waduh, saya belum ada sekarang, ya nanti saya cicil ya, begitu. Pokoknya ada usaha kita itu yang dinilai Pak. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kezaliman itu dibawa, ya, kabur, ya, bahwa orang investasi ke kita, terus kan banyak Pak ya, sudah invest dibawa kabur Pak, ya, sampai orang-orang itu ya bingung uangnya kemana, ya. Nah, itu mungkin sekarang dia bisa, ya, tapi nanti di akhirat kelak pasti akan didatangkan di hari kiamat, dan ada pedihlah yang menunggu waliyadzubillah. Nah, kalau bagi kita yang didolimi Pak, bagaimana? Ya, kalau kita yang didolimi, kalau tadi kita menzolimi, kita harus minta maaf. Kalau kita yang dizolimi Pak, ya, dizolimi sama saudara sesama muslim, ya, di apa misalnya, dibully misalnya, ya, difitnah di medsos misalnya, ya kan banyak sekarang seperti itu Pak ya, maka bersabarlah, ya, maafkanlah, ya. Tapi saya dizolimi ini, ya, iya tapi maafkanlah, ya. Mau tahu apa sih ya keutamaannya Bapak sekalian, ya kalau kita itu suka sabar, maafkan, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala dzulima abdun madlamatan fasabaru 'alaiha illa zadallahu aizan. Tidaklah seorang hamba dia didolimi dengan suatu kezaliman, kemudian dia bersabar, ya, nggak mencak-mencak, nggak membalas kezaliman dan kezaliman, ya,
Kalau dia sabar, illa zadallahu izzan, melainkan Allah akan tambahkan kepadanya kemuliaan. Tuh, ya. Tambah mulia, Pak. Orang yang sabar itu bukannya wah, ya sengsara ya, kasihan ya, begitu. Enggak. Justru orang yang sabar itulah yang semakin tambah mulia derajatnya. Sama Allah ditambah apa? Zadahullahu izzan, Allah tambah mulia, ya. Begitu pula di dalam hadis yang lain, ya, sudah sabar memaafkan lagi, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala afa rajulun an madlamatin illa zadallahu biha izzan, dan tidaklah seseorang dia memaafkan ketika dizalimi, melainkan Allah akan tambahkan baginya kemuliaan, ya. Ditambahkan kemuliaan di sisi Allah di akhirat, Pak. Memang di dunia mungkin kayaknya difitnah, ya, macam-macam, ya. Tapi kalau dia sabar, ya sudah, biarkan saja mau bicara apa, ya, kita sabar, atau bahkan kita maafkan sudah, ya. Dia mau bicara apa, saya maafkan sudah, ya, mudah-mudahan diberikan hidayah gitu saja, ya. Maka Allah akan tambah kemuliaan orang tersebut, Pak, ya. Maka ini adalah motivasi bagi kita sekalian untuk memaafkan, ya. Kalau kita lihat orang itu dia kesulitannya, kita permudah, Pak, ya. Nabi SAW juga pernah bersabda, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Sesungguhnya hak-hak itu nanti akan dibayar tuntas, ya, diserahkan kepada yang berhak pada hari kiamat, ya, semua hak, Pak. Ya, Bapak pernah mukul orang, ya, tanpa hak, ya, maka orang itu akan balas, saya minta pahalanya, Pak, ya. Semua hak-hak itu akan diserahkan kepada pemiliknya pada hari kiamat nanti, ya. Nggak ada yang luput, Pak, ya. Hatta yuqadu lisyatil jalha minasyatil qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk itu akan balas kambing yang bertanduk, Pak. Pernah disundul begitu, Pak, nanti yang tanduk dikasih tanduk, Pak, ya, dibalas gitu, sampai imbang, puas semua, Pak, ya. Maka, ya, apalagi manusia, Pak. Kambing saja di seadil-adilnya, Pak, ya. Apalagi kita yang punya kekuasaan, punya kekuatan berbuat zalim, nanti akan dituntut, ya. Maka berhati-hatilah, ya. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, kana tajirun yudayinun nas. Dahulu ada seorang pedagang yang suka memberi hutang kepada orang lain, ya. Jadi kasih ngutang dulu, ya, nanti misalnya kalau gajian dibayar begitu, ya. Tapi ini zaman dulu, Pak, ya. Dahulu kata Nabi SAW, ada seorang pedagang yang suka, ya, memberikan hutang kepada orang lain. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi, kalau dia melihat orang yang berhutang ini kesulitan membayar, maka dia berkata kepada pegawainya, tajawazu anhu, sudahlah, bebaskan dia dari hutangnya, ya, bebaskan dia aja, ya. La'anallaha an yatajawaz anna, mudah-mudahan Allah juga nanti membebaskan kita dari adab, ya. Fatajawazallahu anhu, maka Allah pun membebaskan mereka dari adab, ya. Maka lihatlah, ya, al jaza min jinsil amal, ya. Kalau kita itu, ya, ringan sama orang, suka memaafkan, mudah-mudahan Allah pun akan memaafkan kita, ya. Namun sebaliknya, ya, kalau kita berbuat zalim, ya, Allah itu, ya, lebih keras pembalasannya, Pak, ya. Maka harus berhati-hati, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-17, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dia amalkan. La dzulmal, tidak ada kezaliman pada hari ini. Sesungguhnya Allah adalah, ya, hisabnya itu sangat cepat, ya. Maka semua nanti akan dibalas, ya, dengan setimpal, Bapak Ibu sekalian. Setiap ucapan kita yang menzalimi orang lain itu nanti akan, ya, ada tuntutannya. Karena semua orang itu butuh pahala di hari kiamat.
Semuanya nggak ada yang pengen masuk neraka. Nggak apa-apalah, timbangan pahala saya sedikit, nggak apa-apa, nggak ada Pak. Begitu sudah neraka, surga pilihannya ya siapapun, bahkan ya kalau perlu ayahnya sendiri, ibunya sendiri, istrinya sendiri, suaminya sendiri, anaknya dikorbankan semua. Saya rebut pahalanya semua kalau perlu Pak. Ya. Makanya hari itu lari, ayah dari anaknya, anak dari ayahnya, suami dari istrinya lari, takut apa Pak? Takut dituntut, ya, takut dituntut, ya, pahalanya, ya, dan lain sebagainya. Akan saling bermusuhan Pak. Waliyadzubillah. Ya, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat itu sebagiannya akan memusuhi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa, ya, yang ketika di dunia saling mengingatkan dalam ketakwaan, ya. Namun kalau ya kedzaliman dibiarkan, maka itu akan menjadi kegelapan, waliyadzubillah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang ke-28 ya, kedzaliman. Selanjutnya masuk ke 29. Dosa besar ke-29 adalah al-qadhi as-su, hakim yang buruk, ya. Hakim yang buruk. Ini bahaya Pak, ya. Yang mereka menjadi pejabat kehakiman, ya. Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qadiyani finnar wa qadin fil jannah. Ada dua jenis hakim, golongan hakim yang masuk neraka, dan ada satu golongan hakim yang masuk surga. Ya, dari sini saya sudah serem Pak, ya. Dua hakim masuk neraka, satu hakim masuk surga. Berarti ya 1:3 Pak. Ya. 2/3, 2/3-nya masuk neraka, sepertiganya masuk surga. Ya. Siapakah yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga? Qadin arafal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Seorang hakim yang dia mengetahui kebenaran, ya, tahu ilmunya, tahu ya aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memutuskan sesuai aturan Allah, maka dia pun masuk ke dalam surga. Ya. Wa qadin arafal haqq. Akan tetapi seorang hakim yang dia tahu kebenaran, fajara muta'ammidan, tapi dia malah meninggalkan kebenaran tersebut, ya, dia menyelisihinya dengan sengaja, ya, maka ini yang masuk neraka, ya. Atau qada bi ghairi ilmin, atau hakim yang memutuskan perkara tanpa ilmu, ya, nggak tahu aturan Allah, fahuma finnar, maka keduanya ada di dalam neraka, ya, waliyadzubillah. Hadis riwayat Al-Hakim, Abu Dawud, dan juga Tirmizi dan Ibnu Majah, hadis yang sahih Bapak Ibu sekalian. Maka ini menjadi peringatan bagi para hakim. Ya, memang hakim itu berat. Sampai-sampai para ulama kita Pak, sekali Abu Hanifah, ya, Asy-Syafi'i, ya, dan para ulama lainnya dipanggil, ya, oleh khalifah, diangkat menjadi hakim tertinggi, ya, hakim agung misalnya Pak, ya, itu nggak mau Pak, ya. Abu Hanifah dipanggil sama khalifah, mau diangkat jadi hakim agung, nggak datang Pak, ya. Akhirnya apa? Kamu kalau nggak datang saya pukul, ya, saya siksa. Maka lebih milih disiksa Pak, lebih daripada jadi hakim, ya. Karena mereka mengetahui, saya kalau jadi hakim nggak bisa nih, nggak kuat, ya, takut, ya. Imam Syafi'i juga demikian, ya. Maka Bapak sekalian, ya, para ulama kita justru rela untuk apa? Disiksa daripada jadi hakim, ya, karena memang hadis-hadisnya serem Pak tentang hakim ini, ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man waliyal qada'a, barang siapa yang menjadi hakim, auju ila qadiyan bainan nas, atau diangkat menjadi hakim di antara manusia, faqad dzubiha bighairi sikin, sama saja dia telah disembelih tanpa pisau. Masih hidup Pak, bisa jalan-jalan, tapi ya artinya ya berarti dia sudah mendapatkan musibah yang besar, gitu Pak, ya.
Nah ini ya peringatan bagi para hakim. Bahkan kalau zaman dulu itu kata para ulama, hakim itu ya, dipayungi saja nggak boleh pak. Ya, dia dipayungi aja nggak boleh, karena takut nanti ini kan yang mayungi saya dulu, kasihan. Nah takut mempengaruhi ya keputusannya. Ya. Jadi benar-benar ya harus dijaga dan netral, harus ya, kasihan hakim itu pak sebenarnya. Ya. Tapi kalau dia hakim yang adil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina 'indallahi 'ala manabir min nur an yaminir rahman. Sesungguhnya para hakim yang berbuat adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di samping kanan Allah Ar-Rahman. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Ya, yaitu siapa? Alladzina ya'dilun, yaitu para hakim yang adil. Ya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha ma'al qadi ma lam yajur. Sesungguhnya Allah akan terus bersama seorang hakim, ya, pertolongan Allah, petunjuk Allah terus bersama seorang hakim ma lam yajur, selama dia tidak berbuat zalim. Ya. Kalau nerima ya, sogoan akhirnya merubah hukumnya, ya, atau karena ada temannya akhirnya merubah hukumnya, ya. Fa'in jara takhalla anhu, apabila dia berbuat zalim maka Allah pun tinggalkan dia, walazimahu syaiton, dan syaitonlah yang akan menemani hakim tersebut, waliyadzubillah. Ya. Maka ini ancaman bagi hakim yang tidak berbuat adil. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dosa besar ke-30. Dosa besar yang ke-30 yaitu adalah at-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Mencela nasab orang lain. Atau an yanfiya nasabahu, menuduh ya bahwasanya nasabnya itu adalah palsu. Ya. Menuduh orang lain nasabnya adalah palsu. Ya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara pada manusia yang duanya adalah bentuk kekufuran. Ata'nu fin nasab, ya, mencela atau mentoan itu artinya adalah ya nggak ngakui begitu pak, ya, nggak mengakui atau menuduh nasabnya itu palsu, ya, sampai kadang-kadang misalnya itu ya kan kadang banyak gitu pak ya kasus-kasus begitu, misalnya ketika musim pemilihan, ya, wah ini ya keturunannya ini sama macam-macam berita ya pak, ya, nah itu bahaya, itu bahkan bisa termasuk atau nufin nasab, ya, menusuk nasabnya orang lain, padahal asli nasabnya itu benar, anaknya fulan, tapi dibilang ini adalah ya nasabnya tercela begitu, ya. Wan niyah 'alal mayit, dan golongan kedua adalah niyah meratapi jenazah, meratapi mayit. Maka di sini disebutkan isnatani fin nasi huma bihim kufrun, ada dua perkara yang termasuk dalam manusia termasuk kekufuran. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kufur itu terkadang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Ya, jadi kekufuran itu macam-macam pak. Ada kufrul akbar, kufur besar, ya, dia kufur kepada Allah, nggak mau masuk Islam, keluar Islam, murtad. Ya, ini kufur akbar pak. Ya, itu bisa mengeluarkan dari Islam. Ya. Tapi ada kekufuran yang lebih rendah dari itu. Ya. Misalnya kekufuran seorang istri terhadap suaminya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat kebanyakan penduduk neraka adalah ibu-ibu. Ya. Loh, kok bisa ya Rasulullah? Kenapa? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuksirna la'na wa takfurnal ashir, karena kalian ini tidak menjaga lisan kalian. Ya. Kalian suka ngomong jelek, ya, dan kufur kepada suaminya. Ya, tidak bersyukur kepada suaminya. Ya. Maka ini kufur di sini bukanlah kufur berarti sudah kafir keluar dari Islam, enggak. Ya. Maka seperti ini jangan dipahami
ya bihima kufrun, oh berarti bisa keluar enggak? Ya, ini adalah termasuk dosa besar ya Bapak Ibu sekalian, ya. Dosa besar karena ada ancaman kufur di sini, tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Kufrun duna kufrin, ya. Karena dipahami oleh orang-orang Khawarij yang seperti ini berarti sudah keluar dari Islam, Pak. Ya. Juga terkadang ada golongan yang harus baiat, ya. Barang siapa misalnya yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, maka dia matinya dalam keadaan jahiliyah, mitatan jahiliyah misalnya. Ya, maka tidak semua yang kufur jahiliyah itu kemudian sudah keluar dari Islam, enggak Pak, ya. Maka kita harus membaca penjelasan para ulama kita, ya. Hati-hati, ya. Maka di sini salah satunya adalah at-ta'nu fin nasab. Maka tidak boleh kita menuduh nasab orang lain, menjelek-jelekannya, ya. Oh itu nasabnya bukan itu, ya. Dia palsu itu nasabnya, padahal kita nggak punya bukti apa-apa. Ini harus hati-hati Pak, ya. Kemudian selanjutnya yang ke-31, dosa besar ke-31. Bismillah. Yang ke-31 adalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah. Berhukum dengan selain hukum Allah, ya. Di antara ayat yang dibawakan di sini surat Al-Maidah ayat ke-44. Surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-44. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir, ya. Begitu pula dalam surat Al-Maidah ayat ke-45-nya, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun." Barang siapa yang berhukum bukan dengan apa yang hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Begitu pula dalam surat Al-Maidah ayat ke-47-nya, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang fasikun, ya. Maka ya sama juga di sini Bapak Ibu sekalian, ya. Kekufuran itu bertingkat-tingkat, kefasikan, kezaliman itu ada yang sampai bisa mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak, ya. Makanya ketika Ibnu Abbas ditanya tentang faulaika humul kafirun, beliau mengatakan kufrun duna kufrin, ya. Karena hukum Allah itu banyak, Pak, ya. Hukum Allah itu ya semua ini ketetapan, ada ketetapan Allah di situ, ada hukumnya, ya. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya dilihat dulu, ya. Misalnya siapa yang berbohong, ya jujur, tidak boleh bohong, itu hukum Allah bukan Pak? Hukum Allah, ya. Maka barang siapa yang bohong, ya dia tetap muslim, ya, tapi dia melakukan dosa besar, begitu, ya. Maka dilihat dulu ini berhukum dengan hukum Allah ini apa, ya. Karena ayat seperti ini juga dipakai oleh orang-orang Khawarij, ya. Juga misalnya orang-orang yang suka ngebom, terorisme, ya, itu pakai ayat seperti ini Pak. Akhirnya mereka mengkafirkan orang-orang Muslim sendiri, ya. Oh, kan di situ ada Muslim kena loh, ya. Mereka dianggap sudah bukan Muslim lagi Pak, karena ayat-ayat seperti ini berbahaya, ya. Maka perlu diperinci, ya, hukum Allah di sini apa, ya. Wal hukmu bi ghairi ma anzalallah tabaraka wa ta'ala anwa'un, dan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan itu adalah ada berbagai macam jenisnya. Takhtalifu ahkamuha hasba i'tiqadil hakimin wa amalihim, yang hukumnya berbeda-beda tergantung dari i'tiqad, keyakinan orang yang ya menghukumi ataupun orang yang beramal tersebut. Falladhi yahkumu bi ghairi ma anzalallah mu'taqidan anna dzalika ahsan min syar'illah. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu lebih bagus daripada hukum Allah, ya. Lebih cocok, ya, dan pokoknya lebih, ya. Maka ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau keyakinan seperti itu, Pak, menganggap hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, ya.
Maka ini bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya, ya. Atau seseorang yang menganggap hal itu boleh, ya. Artinya kata Allah haram, menurut dia halal, ya. Maka ini juga bisa mengeluarkan apa? Mengeluarkan dirinya dari agama Islam, ya. Namun apabila seseorang dia berhukum dengan hukum selain Allah, ya, karena hawa nafsunya, karena harta benda dunia, karena kedudukan dan sebagainya, ya, tapi dia meyakini dalam hatinya memang hukum Allah inilah yang benar, ya, Al-Quran, hadis Nabi itulah yang paling benar. Cuman gimana lagi, ya, karena dia nggak punya kekuatan atau karena hawa nafsunya, maka saat itu dia adalah asin lillah, dia bermaksiat kepada Allah, tapi tidak sampai keluar dari Islam, ya. Fahada yu'tabar min ahlil ma'asi wal kabair, maka orang seperti ini termasuk pelaku maksiat, ya, pelaku dosa besar. Wa yu'tabar qad ata kufran asghar wa dzulman asghar, maka berarti dia telah melakukan kufur yang, ya, tidak sampai derajat kufur besar tapi kufur kecil, ya. Sebagaimana hal itu datang, ya, dalam maknanya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Taus, juga dari sebagian di antara para salafus soleh dahulu yang berpendapat demikian. Artinya kufur di sini bukanlah, ya, berarti orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti telah kafir, ya. Maka dahulu saja, ya, ketika di zaman para sahabat inilah yang dipakai oleh orang-orang Khawarij, Pak, ya. Ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, orang-orang Khawarij tidak mau tunduk kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan mengatakan Ali bin Abi Thalib ini adalah bukan Amirul Mukminin tapi Amirul Kafirin, ya. Mereka mengkafirkan para sahabat, ya. Maka Ibnu Abbas pun minta izin kepada Ali bin Abi Thalib, biar saya datangi mereka, saya dakwahi mereka, apa sih syubhat mereka itu, ya. Maka Ibnu Abbas pun mendatangi orang-orang Khawarij ini, Pak. Kemudian ditanya, kalian itu kenapa nggak mau taat sama Ali bin Abi Thalib, ya. Alasannya yang pertama, ya, karena Ali bin Abi Thalib ketika bersepakat dengan Muawiyah, ya, ketika terjadi perang Siffin, mereka pertama tahkim dulu, Pak, ya. Mereka tahkim, ya, berhukum dengan hukumnya manusia. Jadi Ali mengutus, ya, sahabat Abu Musa, kemudian sahabat Muawiyah mengutus Amr bin As, ya. Akhirnya kan berhukum dengan hukumnya manusia, bukan berhukum dengan hukum Allah, ya. Maka kata Ibnu Abbas, justru ini hukum Allah, ya. Bukankah kalau ada suami istri yang ribut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, datanglah seorang hakim dari keluarga suami dan datanglah dari pihaknya istri, ya. Kalau masalah keluarga kecil aja ini hukum Allah, apalagi permasalahan perang antara dua kaum muslimin, ya. Ini hukum Allah. Oh ya, betul juga. Akhirnya 2000 orang pun taubat, Pak, itu, ya. Terus ada syubhat lainnya. Ketika perjanjian, ya, di situ Ali bin Abi Thalib nggak mau menulis Amirul Mukminin, menulis Ali bin Abi Thalib saja. Berarti kan Ali bin Abi Thalib Amirul Kafirin, gitu, ya. Maka kata Ibnu Abbas, dulu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perjanjian Hudaybiyah dengan orang musyrikin ini katanya, ya. Beliau ketika mau menulis Muhammad Rasulullah ditolak sama orang-orang musyrikin. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kalau kamu nulis Rasulullah, ya sudah, nggak usah perang, nggak usah apa. Berarti kita sudah nerima dong itu. Enggak, ditulis namamu, ya, Muhammad bin Abdullah. Ali bin Abi Thalib sebagai juru tulisnya nggak mau nerima itu. Ya Rasulullah, kenapa kok nerima? Tulis saja Rasulullah tetap, ya. Enggak, tulis saja Muhammad bin Abdullah, ya. Apakah itu menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak menjadi Rasul? Tetap menjadi Rasul, ya. Apalagi ini antara dua kaum muslimin yang saling bertempur, ya. Maka nggak apa-apa tanazul dari kedudukannya untuk kemaslahatan boleh. Maka taubatlah lagi 2000 orang, Pak, ya. Kemudian syubhat yang ketiga, ketika Ali bin Abi Thalib perang dengan sahabat Tolhah dan Zubair,
yang dikenal dengan nama perang Jamal. Ya. Ketika perang Jamal, perang antara sahabat juga Pak, karena saat itu memang zaman fitnah Pak. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Nanti akan terjadi begini sudah. Ya. Tapi para sahabat nggak kebayang. Ya. Ketika dikasih tahu nanti akan ada perang ini antara ini, mereka nggak kebayang. Ketika mereka ngejalani, oh ternyata ini kata Nabi SAW dulu. Gitu. Ya. Jadi mereka ya itulah sudah sunnahnya begitu Pak, memang. Ya. Maka terjadi perang Jamal. Nah, Aisyah datang di situ. Aisyah datang untuk mendamaikan. Ya. Dia datang ke pasukannya Tolha, ya. Tapi karena fitnahnya terlalu besar, akhirnya perang, ya. Pasukannya Tolha dan Zubair kalah. Tolha terbunuh, Zubair terbunuh, ya. Maka Aisyah pun menjadi tawanan. Ya. Maka orang-orang Khawarij ini mengatakan, loh, Ali bin Abi Thalib kok tidak mengambil tawanan perang itu? Ya. Kok tidak mengambil ghanimah padahal sudah menang perang, ya. Maka kata Ibnu Abbas, apakah kalian rela Ummul Mukminin Aisyah di situ menjadi tawanan, ya, menjadi budak, ya? Apakah kalian rela? Ya, Ali pun nggak rela, makanya dipulang sudah, pulang semua, ya, nggak ada yang ditawan sedikit pun, ya. Maka 2.000 orang lagi kembali sadar Pak, ya. Tapi masih sisa ribuan banyak. Tapi sudah ya menunjukkan bagaimana syubhatnya demikian kuat Pak. Ya, orang-orang Khawarij itu mereka rajin ibadah, ya, sholat malam, baca Quran, puasa, ya. Tapi mereka tersesat karena salah dalam memahami ayat-ayat Allah tersebut. Itu, ya, karena hanya modal semangat saja, ya. Nah, ini adalah dosa yang ke-31, berhukum dengan selain hukum Allah. Selanjutnya yang ke-32, dosa besar ke-32 adalah akhdhur rishwah 'alal hukmi, mengambil uang sogoan, ya, mengambil suap, ya. Suap menyuap, ya. Bismillah. Ini lagi musim batuk Pak, jadi harus banyak minum, ya. Dosa ke-32, mengambil suap, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Surat Al-Baqarah ayat 188. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun." Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, dan kemudian kalian memberikannya kepada hakim, ya, sebagai suap Pak. Jadi kalau dituntut ke mahkamah, ya, dikasih menang, ya. Litakulu fariqan min amwalin nas, agar sebagian bisa memakan harta manusia sebagian yang lain dengan cara yang dosa, sedangkan kalian mengetahui hal tersebut, ya. Nah, ini ancaman, larangan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai suap menyuap, apalagi dalam rangka untuk mendolimi saudaranya, ya. Karena kan, ya, ketika berhukum di mahkamah, ya, itu kan kadang ada ungkapan tergantung siapa yang paling besar apa, ya, yang paling besar itulah yang akan dimenangkan. Nah, itu bahaya Pak, ya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, laknatullah 'alar rasi wal murtashi, laknat Allah atas orang yang menyuap dan yang disuap, ya. Kalau di sini kita lihat judulnya, memang riswah di sini adalah kepada tentang hukum, ya. Namun semua hal yang sifatnya adalah suap menyuap, maka itu adalah sebaiknya dihindari Bapak Ibu sekalian, ya, dijauhi. Ya, dalam ayat lain, ar-rasi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan disuap di neraka tempatnya, ya. Maka harus berhati-hati, ya. Kadang suap menyuap ini biasanya memang ketika seseorang dia memiliki kekuasaan atas sesuatu, dia yang menentukan Pak, ya. Seperti menentukan apa, misalnya menentukan untuk naik pekerjaannya, ya. Nah, itu biasanya harus itu, atau bisa lulus atau tidak, ya. Atau misalnya
kalau sekolah pemerintah ya bisa masuk atau enggak ya, kadang itu ada suap penyuapnya juga Pak. Ini harus berhati-hati makanya ya. Maka ar-rashi wal murtashi ya, orang yang suap dan disuap itu adalah mendapatkan laknat Allah. Bagaimana Ustaz kalau kita ada hak kita ya, misalnya kita harusnya mengurus suatu surat ya, suatu izin-izin ya, tapi nggak dikeluarkan Ustaz, padahal semuanya sudah ditempuh ya, tapi nggak dikeluarkan ya, apakah boleh kita memberikan uang pelicin gitu ya? Ya. Maka di antara para ulama menyebutkan kalau itu untuk mengambil hak kita maka diperbolehkan. Yang dosanya adalah karena dia mempersulit itu Pak ya. Karena seharusnya kan semuanya sama kan ya, urus keluar izinnya ya, tapi ketika diperlama dipersulit untuk tujuannya agar ya keluar itu Pak ya, kalau nggak keluar itu ya nggak akan ya dipermudah, maka yang saat itu berdosa adalah orang yang mempersulit tersebut ya. Adapun kita yang terpaksa mengeluarkan hal tersebut adalah tidak mengapa ya. Maka ada di antara para ulama yang membolehkan kalau memang untuk menuntut hak kita ya. Tapi kalau yang seperti tadi menzalimi orang lain ya, saling ke mahkamah, ini biar ya tetap harus menang saya misalnya, itu jelas haram, itu jelas ya. Yang menyuap disuap jelas-jelas sama-sama di neraka ya. Tapi sekali lagi kalau kita yang ya terzalimi ya, hak kita harusnya keluar tapi nggak dikeluarkan ya, maka saat itu adalah yang disuap itulah yang mempersulit itulah yang akan mendapatkan dosanya, wallahu ta'ala alam ya. Tapi ya kalau bisa kita menjauhi baik menyuap maupun disuap Bapak sekalian ya. Kemudian dosa besar yang ke-33 adalah al-muhallil wal muhallallah ya, muhallil dan muhallallah ya. Ini muhallil ini adalah orang yang menghalalkan. Maksudnya apa? Ya, nanti dijelaskan Pak ya. Muhallil dan muhallallah yaitu adalah indama yutliku au yutalliqur rajulu zaujatahu salasat talqat, ketika seorang suami sudah menceraikan suaminya istrinya talak 3 ya. Seorang suami sudah mentalak 3 istrinya Pak ya. Jadi saya ceraikan kamu ya, terus masa iddah dirujuk lagi, saya cerai kamu lagi, kemudian sudah masa iddah balik lagi, saya cerai sudah 3 kali nih Pak ya. Nah ini sudah tidak bisa balik lagi namanya Pak ya. Fatusbihu la raj'ata laha, maka sudah tidak bisa kembali kepada, sudah tidak bisa rujuk kepada istrinya tersebut ya. Istrinya juga tidak bisa kembali kepada suaminya tadi, illa ba'da an tatazawwaja musliman akhar, kecuali kalau istrinya tersebut dinikahi oleh lelaki lain ya. Wa yutalliqha talaqan syar'iyyan bi ikhtiyarihi, kemudian lelaki yang menikahinya ini pun menceraikan istrinya lagi tadi dengan tolak cerai yang syar'i, dengan pilihan dia, sengaja memang dia nggak mau dah gitu ya. Baru bisa yang tadi, yang pertama suami tadi bisa menikahinya kembali Pak ya. Ini namanya adalah muhallil tadi Pak ya. Indaha tastati'ul audah ila zaujihal awal bi aqdin jadid, ketika oleh suaminya yang kedua ini sudah dicerai ya, benar-benar dicerai ya, sudah nggak mau lagi ya, maka istrinya tersebut bisa menikah dengan suaminya yang pertama tadi ya, baru boleh di situ Pak. Wal muhallil huwa alladhi yatazawwaj imra'atan kahadil halah. Nah kadang suaminya ini Pak yang pertama tadi ya menceraikan istrinya 3 kali. Nah, ternyata nyesel dia Pak. Waduh, saya pengen balik lagi nih, begitu kan? Nah, tapi kan nggak bisa, mau balik lagi syaratnya harus istrinya ini dinikahi sama lelaki muslim lain, gitu. Ya. Maka dia pun nyewa orang. Ya. Makanya orang ini kadang disebut istilahnya at-taisul musta'ar, kambing yang disewa. Gitu. Ya. Kamu nikah ya. Saya bayar
tapi jangan diapa-apain loh ya, langsung cerai. Nah, gitu. Nah, ini namanya muhallil namanya Pak. Ya. Wal muhallil huwa alladhi yatazawwaj imra'atan kahadil halah. Yang disebut muhallil di sini adalah orang yang menikahi perempuan seperti tadi itu keadaannya zawajan syaklian, tapi pernikahannya itu pernikahan ya apa namanya ya, KW begitu ya. Jadi dibayar begitu Pak. Ya. Litahilla li zaujiha sabiq, agar menghalalkan suami yang pertama tadi biar bisa nikah lagi. Ya. Maka ini disebut dengan muhallil. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul muhallil au muhallalah. Allah melaknat ya orang yang disewa ini dan orang yang menyewanya tersebut. Ya. Makanya nggak boleh ya dalam Islam ketika menikahi lagi Pak, ya itu harus sampai berhubungan dulu suami istrinya tersebut. Ya. Pokoknya harus dicerainya itu benar-benar dicerai yang syar'i, ya. Jadi nggak boleh seperti ini, ya cuma untuk disewa saja. Maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena seperti mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pengingat juga bagi para suami agar jangan mudah-mudah untuk menceraikan, ya. Dan juga bagi para wanita jangan mudah-mudah untuk meminta cerai. Ya karena angka perceraian ini naik terus Pak, ya apalagi ketika resesi ini banyak ya yang akhirnya menuntut perceraian karena rata-rata adalah ya diantaranya adalah ingin ekonomi yang ya tidak ridho dengan pendapatan suaminya, ya. Dan ini adalah tentu saja ya perlu berhati-hati, ya harus berhati-hati karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ya al-mutallaqat atau al-mutallaqat munafiqat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para wanita yang minta untuk diceraikan ya mereka itu adalah munafiqat, ya. Maka hati-hati ya para wanita, jangan bermudah-mudah untuk meminta cerai dari suami, termasuk juga suami jangan mudah-mudah untuk melepaskan lafaz cerai, ya, karena secara syar'i ya ketika seorang suami dengan sharih ya mengatakan saya cerai kamu, ya itu sudah terjatuh satu Pak, ya. Dan jatahnya cuma berapa Pak? 3, ya. Dan cerai itu pun suami harus tahu menceraikan itu tidak boleh ketika seorang istri sedang haid, sedang hamil, ya harus di masa suci, benar-benar suci, ya. Lihat kamu suci, jadi benar-benar memang dalam keadaan sudah siap memang, ya. Ditunggu, oh kamu sudah suci ya. Sekarang ya dengan lafaz yang sorry. Kalau lafaznya kinayah ya pulang ke rumah orang tuamu. Nah, ini kan masih 50-50. Maksudnya apa disuruh pulang ini? Suruh jenguk apa suruh apa? Nah, itu harus diperjelas ya. Bapak itu maksudnya cerai apa ya cuma sebel aja suruh pulang biar ini. Oh, memang cerai Ustaz. Ya sudah berarti ya sudah dihitung satu itu Pak kena begitu ya. Batasnya berapa? Batasnya 3 itu. Bagaimana kalau langsung ya sekali tapi 3 langsung gitu ya. Saya contohnya kamu 3 langsung ya. Maka yang rajih bahwasanya itu adalah tetap dihitung satu itu. Ya meskipun 1000 pun 1000 tetap dihitungnya satu. Ya dan memang jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru ya. Maka ketika seorang suami dia ya mengucapkan ucapan cerai, tolak ya, maka saat itu istri pun menunggu masa iddah ya 3 kali haid. Kalau selama 3 kali itu tidak dirujuk, maka saat itu dia juga ya bisa menjadi lepas ya, bisa menjadi lepas ya. Harus mengulang, kalau mau rujuk sudah lewat masa iddahnya harus mengulangi dengan akad yang baru ya. Tapi kalau masih dalam 3 masa haid tersebut kemudian ya suaminya ya kembali berbaikan ya, terutama rujuk itu dengan hubungan suami istri kembali, maka itu sudah dianggap sebagai rujuk ya, tapi sudah terhitung 1 tolak ya, jatahnya tinggal 2 lagi itu Pak ya. Terkadang banyak yang mengeluhkan, Ustadz saya itu sudah menceraikan istri saya berapa kali Pak?
Gak tahu Ustaz, sudah sering pokoknya. Waduh, ini bahaya Pak. Ya. Seringnya sampai gak tahu sudah berubah. Jangan-jangan itu sudah talak bain itu. Sudah yang 3 tadi Pak, sebenarnya sudah bukan lagi istrinya. Ya. Tapi terkadang karena kejahilan Pak ya. Jadi kita nggak ngerti akhirnya ya saya pikir masih istri saya Ustaz gitu ya. Padahal waduh ya sudah Bapak ke ini saja ya, kalau masalah-masalah rumah tangga ya segera ke KUA, karena nanti keputusan hakim itu bisa memperjelas Pak ya, keputusan hakim di pengadilan agama itu bisa memperjelas, oh ya masih istrinya ya sudah ya, jadi enak, kita pun tenang begitu Pak. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, atau mungkin itu yang terakhir ya, al-muhallil wal muhallalah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dosa besar yang ke-34, yaitu ad-dayus ya, lelaki yang mustahsinul khubus ya, yang menganggap baik kekejian-kekejian bagi keluarganya. Artinya seorang suami yang kehilangan rasa cemburunya. Nah, ini juga penting. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Selanjutnya mungkin apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Iya. Marah Pak. Iya. 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 Bagaimana kalau suami menceraikan istrinya dalam keadaan marah? Ya, memang kalau nggak marah itu nggak akan cerai, Pak. Memang harus marah biasanya Pak. Ya, jadi memang ya kalaupun marah, ya tetap terjatuh Pak. Ya. Makanya Nabi SAW memperingatkan salasun jidduhuna jiddun wa hazlunah jiddun. Ya, ada 3 perkara. Kalau seriusnya ya serius, bercanda pun serius gitu. Ya. Jadi kalau beneran serius ya kena jatuh, kalaupun bercanda tetap jatuh Pak. Ya. Yaitu adalah nikah, tolak, sama itak membebaskan budak. Ya. Nikah kalau iseng-iseng misalnya, ya saya nikahkan kamu dengan fulanah misalnya di bawah perwaliannya, ya. Kemudian yang dia mengatakan saya terima, ya udah jadi itu Pak. Ya. Meskipun iseng-iseng, ya. Meskipun itu sinetron misalnya, tapi beneran Pak, ya. Saya nikahkan anak saya misalnya, sinetron, saya terima, itu jadi itu Pak bisa. Ya. Kalau terpenuhi semua syaratnya Pak ya. Jadi harus berhati-hati, nikah termasuk cerai Pak. Ya. Tapi saya sedang marah itu Ustaz. Ya memang biasanya pas lagi marah memang Pak, ya. Makanya pas marah itu tenangkan diri dulu, ya, diam dulu, ya. Makanya kata Nabi SAW, kalau kamu marah, faskut, diamlah, gitu, ya. Nggak usah dibicarakan, kalau dibicarakan malah tambah panjang Pak, ya, malah engkal-engkalan kan. Diam aja Pak, nanti hilang sendiri, ya. Ya. Kadang masalah itu ada yang didiamkan, ya. Kita hadapi tapi dengan diam gitu, ya. Maka ini insya Allah tetap terjatuh Pak meskipun marah gitu. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, silakan Mas. Iya. Orang yang di dunia dizalimi, diberi kemampuan di akhirat untuk membalas orang yang menzalimi. Gimana kalau misalnya orang yang dizalimi tadi di dunia itu sudah mau memaafkan, mengikhlaskan, itu apakah proses kisahnya tetap berlanjut? Iya. Kalau kita sudah memaafkan di dunia, maka insya Allah sudah tidak ada proses lagi di akhirat. Artinya dari sisi sesama manusianya ya. Dan kita nggak perlu merasa rugi. Wah enak tong dia gitu, ya. Nggak usah merasa rugi Pak, ya. Allah akan menggantikan untuk kita ganjaran yang sangat besar. Ya. Jadi ya misalnya ya macam-macam, ya. Misalnya kita memaafkan orang menzalimi kita, ya. Kemudian di akhirat kita harusnya masuk neraka, nggak jadi masuk neraka, ya kan, ya alhamdulillah begitu, ya. Jadi tidak perlu kita itu, ya, wah nanti kalau saya memaafkan dia bebas dong gitu ya, ya nggak apa-apa Pak, yang penting kita dapat ya, selamat, itu. Ya.
kita akan diberikan ganti yang lebih besar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa antafu khairul lakum, kalau kamu maafkan itu jauh lebih baik untuk kalian. Kalau kata Allah lebih baik, pasti lebih baik, Pak. Ya, enggak usah khawatir. Ya, enggak usah rugi apa. Kalau kata Allah itu lebih baik, pasti lebih baik. Ya. Maka maafkanlah sudah. Ya. Maafkan, ya. Meskipun itu berat, ya. Karena kita, saya sudah sakit hati Ustaz, nggak bisa memaafkan Ustaz. Ya. Dia memfitnah saya. Sudah Pak, maafkan saya, diam sudah biar Pak. Ya. Insya Allah gantinya lebih baik di sisi Allah begitu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Kenapa? Masih ada? Iya. Pernah dengar gini Ustaz, kayaknya sekarang pasangan muda itu sering kalau berantem itu melontarkan kata cerai. Pernah dengar gini Ustaz. Jadi si wanita ini bilang, waktu itu ceraikan saya. Si yang laki-laki ini entah ini soleh atau tidak. Ya sudah, cerai aja. Itu apakah jatuh yang soleh tadi? Bisa jadi Pak. Ya, kalau wis saja tadi belum jelas Pak. Kalau sudah lafaz ada cerai, nah itu baru sorry. Ya. Tapi kalau wis gitu, nah itu wis apa ini maksudnya? Wis mulai apa begitu kan? Harus diperjelas. Maksudnya apa tadi? Ya, sudah jatuh atau ini? Iya, sudah jatuh. Nah, harus diperjelas gitu. Tapi kalau sudah jelas-jelas ya, keluar lafaz tersebut, saya talak kamu. Nah, ini sudah berarti jatuh. Ya. Tapi kalau lafadznya nggak ada cerainya, ya, atau lafaz-lafaz lainnya kinayah, ya, pulang kamu misalnya. Wah, kamu sudah tidak, saya sudah tidak mau lihat kamu lagi misalnya. Nah, ini harus diperjelas maksudnya itu apa. Gitu. Apakah maksudnya cerai? Apakah maksudnya disuruh ngumpet dulu? Apa-apa begitu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, ya. Silakan Pak. Dikatakan untuk talak itu ada 3. Nggih. Nah, ketika dikatakan talak yang satu itu jatahnya tinggal 2 seperti itu kan tadi. Nah, ketika sudah rujuk, itu apakah jatah tadi tetap berkurang Pak? Itu. Tetap tinggal 2. Tetap berkurang ya. Jadi kalau sudah 1 ya, berarti tinggal 2. Itu pun sebenarnya tinggal, jadi gini Pak, ya, tolak pertama itu masih tolak raj'i, masih bisa dirujuk. Talak yang kedua masih bisa rujuk, ya. Talak yang ketiga sudah nggak bisa, sudah pisah, ya. Talak bain, ya. Nah, kalau yang pertama sudah talak, ya tinggal 1 lagi sebenarnya Pak, gitu. Karena 1 masih bisa rujuk, kalau sudah 3 sudah nggak bisa. Itu Pak ya. Dan kalau sudah rujuk ya sudah berkurang ini jatahnya nih Pak. Hati-hati gitu. Baik lupa maupun ingat tetap. Maksudnya lupa, itu pernah lama, pernah bilang. Iya. Maksudnya lupa gimana ya Mas? Lama sekali begitu ya. 2 kali. Ya tetap harusnya sudah terhitung gitu Pak. Sudah terhitung. Ya. Bapak ini dulu, silakan. Bentar Pak, gantian Pak. Ini ada orang yang pernah mendolimi seorang. Iya. Terus dia sudah meninggal, bagaimana belum sempat. Iya. Iya. Bagaimana dengan orang yang pernah kita zolimi, ternyata orangnya sudah meninggal? Ya. Bagaimana cara kita menebusnya? Ya kita lihat pertama kezaliman itu dalam hal apa. Ya, kalau misalnya dalam hal harta, ya, maka kita kembalikan hartanya kepada ahli warisnya, itu, ya. Kalau kita mendoliminya dari segi kehormatannya, kita pernah fitnah dia, ya kita jelaskan, ya, kepada orang-orang yang dulu menuduh dia itu nggak benar, ya, dulu itu adalah itu fitnah, ya, dia orang baik gini-gini, harus dikembalikan kehormatannya, ya. Kemudian kalau itu adalah, ya, misalnya kita pernah mukul dia, ya, kan kita nggak mungkin ke kuburan minta maaf gitu kan ya. Terus bagaimana? Ya sudah kita, ya, perbanyak ampunan untuk dia, berdoa untuk dia, ya, kita sedekah atas nama dia, ya, mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi penebus kezaliman yang pernah kita buat itu kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi pertanyaan tadi, silakan Pak. Masalah hulu, Ustaz, tadi. Hulu. Kalau
tanpa alasan yang sesuai dengan agama kita. Katakanlah membuat alasan-alasan palsu, karena si suami ini nggak merasa demikian, maka dia karena ada kesibukan, nggak pernah datang di sidang atau apa sampai jatuhlah di hakim itu bisa bahwa sudah terjadi. Tapi si suami sama sekali tidak pernah mengeluarkan kata talak pada si istri, tapi aku sudah memutuskan ini gimana? Iya. Ketika itu sudah diangkat ke hakim, Pak, dan hakim sudah memutuskan, maka putusan itu adalah sah. Ya. Jadi meskipun suami tidak mengatakan cerai, maka keputusan hakim itu adalah sebagai pemutus. Ya. Terlepas dari khilaf di antara para ulama, apakah khulu itu tolak au fashun. Ya. Fasakh itu artinya dibatalkan. Ya. Ada yang berpendapat khulu itu artinya adalah istri minta agar diceraikan, itu namanya khulu. Ya. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabiat minta khulu dia. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh, ya, tapi kembalikan maharnya. Ya. Nah, itu kadang kan kalau sekarang itu cuma dikembalikan berapa gitu Pak ya. Cuma, ya kalau sebenarnya harusnya semua maharnya dikembalikan. Ya. Aturidin lahu hadikotahu, kamu kembalikan kebunnya sama dia. Ya Rasulullah, udah balikan kebunnya, kamu dicerai gitu. Ya. Maka kalau sudah kata hakim terjatuh, ya maka sudah, ya sudah, meskipun sang suami tidak mau cerai, maka tetap sudah bukan suami istri lagi Pak. Itu wallahu ta'ala alam. Ya. Ada pertanyaan lagi dari ibu sekalian? Dari ibu ada? Tapi jika tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ini bisa menjadi tambahan ilmu bermanfaat untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa besar dan juga semua dosa-dosa kecil, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.